Gun, kita boleh ya sekarang waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai gitu kan kayak boleh ya Pak ya? Karena saya melihat ada perbedaan dari Pak Gun ini datang ke sekolah hanya masuk kemudian pulang lagi, semangatnya tuh ada yang hilang gitu di dalam proses pembelajaran. Apakah yang membuat Pak Gun itu seperti itu kan? Terima kasih. Mungkin dan berusaha kami jawab ya kan sedapat mungkin. Yang pertama gini, karena ini mungkin pada masa pandemi seperti ini mungkin tidak bisa seperti sebelum masa pandemi kan, itu yang jelas mengarah terhadap mungkin semangat belajar anak konsep kurang ya kan, sehingga akan berpengaruh terhadap semangat kami dalam mengajar juga kan gitu ya kan. Ini itu yang pertama itu karena masalah pandemi yang berkepanjangan kayak gini. Yang kedua, setelah kami lakukan tatap muka itu yang saya amati gejala yang terjadi pada anak ini, dia sikap anak itu cenderung kurang konsentrasi. Dia kalau diberi pekerjaan atau tugas itu ingin cepat selesai tanpa mempertimbangkan hasil kerja dia itu entah benar entah salah. Itu yang saya amati kayak gitu. Nah, ini menurut analisa saya itu bukan tidak mungkin ini bagian dari korban adanya HP mungkin ya. HP yang mungkin saat ini apalagi masa pandemi ini bahkan justru dianjurkan untuk bisa pegang HP, mainkan HP kan. Mau tidak mau, mau nggak mau harus ada HP. Sementara mungkin antara positif dan negatif itu anak kan belum begitu belum begitu mengetahui banyak. Sementara saya yakin akan lebih banyak negatifnya kan gitu daripada positif. Nah, baru daripada positifnya. Nah, itulah saya yakin dengan anak tiap hari memainkan HP itu saya yakin konten yang yang ada dalam HP itu pun yang istilahnya yang segi pembelajaran itu cuma sekian persennya gitu. Nah, sementara yang lain saya yakin entah itu mainan, entah bahkan ada yang mungkin pornografi kan gitu. Maka ada sering kita dengar narkotika lewat mata. Nah, itu apa? Itu tontonan pornografi, seperti gambar-gambar porno, film-film porno yang itu akan berpengaruh terhadap perkembangan otak anak, bahkan bisa merusak otak anak, yang dimana fungsi otak yang sebelum terpengaruh itu mungkin konsentrasi mudah ya kan, mempunyai rasa empati kepada kawannya tinggi ya kan, terus memberikan masa depan dengan benar kan. Karena otak yang dari situ kan merupakan manajer dari segala logika yang ada kan gitu. Nah, itu kalau udah terpengaruh oleh salah satu itu tadi, mungkin yang mempengaruhi mungkin tidaknya itu termasuk narkotika juga ya kan. Tapi ini pornografi pun berpengaruh terhadap itu juga. Nah, sehingga kami amati anak cenderung itu tadi, pada saat diberi tugas dia pengen cepat selesai ya kan. Terus secara instan ya kan, dia kayaknya nggak mau dibebani mikir yang berat-berat kan gitu ya. Kayak gitu main cepat, entah itu salah bener, yang penting gas cepat ya selesai, keluarganya kayak gitu. Ini mungkin salah satu akibat dari itu tadi, narkotika tadi ini. Makanya kalau menurut saya untuk bisa mengatasi itu harus ada kerjasama pihak sekolah. Nah, karena yang bisa mengantisipasi itu kan misalkan jelas pengawasan orang tua yang terhadap HP, karena mau nggak mau kami sudah zaman ini kalau dilarang sama sekali nggak mungkin juga ya, nanti anak ketinggalan kan gitu. Sementara kalau dibiarkan los
Iya. Itu resikonya gitu. Maka harus ada pengawasan dari orang tua secara ketatnya itu. Ini. Terus samping itu juga dalam memilih kawan, ya kan? Dalam memilih kawan bermain. Ini harus istilahnya harus memilih kawan yang benar juga kan gitu. Karena bukan tidak mungkin pengaruh kawan itu sangat besar terhadap perilaku pribadi anak masing-masing kan gitu kan. Ini. Yang kedua mungkin yang berikutnya masalah pendidikan agama. Ini harus kita harus kuatkan. lebih kuatkan untuk pendidikan agama kan terhadap anak kan gitu. Dan itu juga apa mungkin lingkungan yang mendukung. Kadang anak kan di lingkungan yang kurang mendukung, otomatis akan berpengaruh terhadap atau mempengaruhi perilaku anak karena lingkungannya sendiri nggak mendukung ya kan. Lingkungannya gitu semua ya otomatis anak itu akan anak-anak ya kan. Sedangkan kadang orang tua pun bisa jadi terjerumus juga ya kan. Jadi itu perlunya kerjasama antara pihak sekolah dengan masyarakat dan orang tua kan gitu. Ini memang kompleks urusannya kan, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Memang untuk masalah yang satu ini memang harus ada suatu kebijakan tersendiri untuk mengatasi sehingga bisa terlaksana sesuai yang kita inginkan. Berarti Bapak ini menginginkan bahwa dalam proses pembelajaran itu tidak semuanya harus berpatokan kepada HP atau media internet kan gitu Pak ya. Karena dengan seperti itu tentunya dalam proses pembelajaran kan tidak semuanya harus ke sana. Jadi kita harus menggunakan media-media. Bagaimana cara Bapak supaya dapat menemukan solusi dalam tindakan yang Bapak lakukan, permasalahan yang Bapak lakukan ini? Itu gini. Jadi tadi kan baru masalah pertama ya kan, HP kan berikutnya untuk pembelajaran ini ada masalah yang kedua yaitu mungkin masalah metode yang monoton kan dalam pembelajaran ya kan. Artinya apa? Mungkin dalam kami berikan pembelajaran itu mungkin terlalu monoton karena keterbatasan kemampuan kami mungkin ya kan. Mungkin agak lebih baiknya secara bervariasi karena udah zaman digital kayak gini mungkin perlu pakai media pakai infokus dan sebagainya. Nah itu akan mungkin akan lebih menarik terhadap pembelajaran anak kan. Merasa nyaman dan sebagainya sehingga tidak monoton. Karena kalau monoton otomatis akan membuat anak menjadi bosan kan. Kalau bosan dia pasti membuat pelarian dengan ramai dan sebagainya, ribut dan sebagainya gitu ya kan. Betul sekali. Cuman kami memang ada keterbatasan kemampuan kami dalam mengoperasikan alat-alat itu kan gitu ya kan. Itu ya alat-alat seperti itu karena ya mungkin mengingat kami usia kami kan udah tua ya kan. Udah tua. Tapi semangatnya itu saya rasa masih ada di dalam diri Pak Gun karena saya rasa Pak Gun itu salah satu guru yang menjadi panutan di sekolah ini. Jadi semangatnya Bapak itu yang buat teman-teman lain itu semangat kan gitu. Itu perlu juga. Kemudian dalam merancang atau menemukan solusi agar pembelajaran ini yang Bapak inginkan itu bisa tercapai, contohnya misalnya apa yang kira-kira dapat membantu Bapak dapat menemukan permasalahan itu atau menemukan solusinya. Jadi kalau untuk masalah pertama tadi seperti yang saya sampaikan tadi memang kita perlu koordinasi dengan pihak orang tua lingkungan dan ini karena udah zamannya gini kita nggak mungkin akan melarang anak menggunakan HP kan gitu, nanti ketinggalan zaman gitu. Maka yang perlu ditekankan adalah pengawasan yang ketat dari orang tua terutama ya, karena memang yang lebih banyak jamnya terhadap kepada anak kan orang tua ya kan, sehingga memang itu yang lebih berperan dalam hal ini orang tua. Terus untuk masalah yang kedua, masalah keterbatasan saya dalam mengoperasikan itu menurut saya perlu dari pihak sekolah itu menunjuklah salah satu
guru atau mungkin operator ya, Iya. yang mungkin bisa ahli di menguasai bidang ya, komputer. dan mungkin bisa menguasai di bidang itu, untuk mungkin melakukan apa latihan-latihan pembelajaran terhadap mungkin guru-guru yang mungkin sepadan saya yang kurang menguasai dalam itu. Betul sekali. Nah, sehingga ke depan diharapkan dari seluruh guru yang ada itu mampu lah bisa untuk mengoperasikan media yang kayak gitu, sehingga metode yang kita pakai nggak monoton. Nah, harapnya itu. Bapak berharap seperti itu ya. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak dalam melaksanakan komitmen itu? Untuk yang komitmen pertama jelas tadi ya, mungkin peran orang tua sangat besar. Juga mungkin di lingkungan sekolah pun harus juga melakukan pengawasan juga ya kan, menggunakan HP itu. Untuk yang masalah kedua, mungkin di sini yang paling tepat adalah Widodo selaku operator ya kan. Dia mungkin lebih menguasai untuk mengoperasikan media itu kan gitu. Sehingga saya kira lebih pas Widodo, mungkin bisa juga dibantu guru yang lain yang memang sudah ahli menguasai untuk mengoperasikan itu ya kan. Kalau saya itu mungkin itu saja Pak. Ada lagi yang dapat mendukung Bapak kepala sekolah monoton sehingga menyebabkan anak itu jenuh dan bosan kan gitu. Sama Pak Gun ini saya selaku guru yang sebagai teman cerita Bapak hari ini, semoga apa yang Bapak tuangkan atau Bapak sampaikan ke saya bisa melegakan perasaan Bapak. Oh, ini masalah yang saya hadapi kan gitu. Jadi saya di sini terima kasih Bapak sudah mengungkapkan apa pokok permasalahannya, dan terima kasih juga waktunya sudah mau ngobrol santai dengan saya. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama bisa tercapai. Terima kasih Pak Gun ya atas waktunya.